Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan past paper UII NTU tahun 2009. Di video sebelumnya Koko udah sempat bahas soal nomor pertama, dan di video kali ini kita akan lanjutin ke soal kedua. Bagi yang belum lihat pembahasan soal pertama, klik aja link yang sudah Koko taruh di description. Kemudian kalian bisa ikutin pembahasan dari soal pertamanya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan lanjutin ke soal kedua. Koko udah copy soalnya ke sini. Sebelum kita bahas, bagi yang belum subscribe channel Koko, kalian bisa subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus ikutin sedikit demi sedikit pembahasan-pembahasan soal yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti UII, NTU maupun NUS. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sama-sama mempersiapkan diri untuk ke NUS. Karena menurut Koko ya, lebih enak belajar sama-sama daripada belajar sendirian. Jadi jangan ngerasa takut tersaingi atau apapun. Belajar sama-sama bikin kalian lebih semangat kok daripada belajar sendirian. Kita langsung aja ke soal kedua. Soal kedua dia bilang, misalkan fungsi P itu adalah fungsi naik. Jadi Px adalah increasing function dan fungsi Q itu adalah fungsi turun. On the interval A until B. Jadi kita hanya fokus di interval ini. Di luar interval tersebut, kita udah nggak peduli lagi. Jadi fokus ke interval itu aja. Kemudian dia bilang lagi, untuk semua nilai X on the interval itu, di interval yang tadi, P dan Q itu sama-sama positif nilainya. Jadi dalam interval tersebut, P dan Q itu bernilai positif. Pertanyaannya adalah carilah nilai M kecil dan M besar such that for all X in interval A until B, fungsi dari gamma paling kecilnya itu adalah M kecil, paling besarnya adalah M besar. Jadi ceritanya kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi gamma. Nilai minimumnya M kecil, nilai maksimumnya M besar. Gamma itu apa? Gamma itu ada 4 option. Jadi ini ada 4 pertanyaan. A, B, C, D. Kita akan jawab satu persatu. Nah, sebelum Koko jawab pertanyaannya, Koko akan kasih info sedikit. Fungsi increasing atau fungsi naik itu adalah suatu fungsi yang turunan pertamanya selalu lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 ini artinya turunan pertamanya bernilai positif. Itu fungsi increasing. Jadi ketika dia bilang P of X be an increasing function, Koko sudah tahu suatu info. Infonya adalah turunan pertama dari fungsi P itu pasti akan bernilai positif. Lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk fungsi decreasing, turunan pertamanya akan bernilai lebih kecil daripada 0. Atau bernilai negatif. Q aksen X itu lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 ini artinya negatif. Lebih besar dari 0 ini positif. Jadi itu info yang kita harus tahu terlebih dahulu. Info kedua yang kita harus tahu adalah P dan Q kedua-duanya bernilai positif. Jadi Px pasti lebih besar 0. Qx juga pasti lebih besar daripada 0. Dengan kata lain, Koko bisa bilang mereka berdua pasti bernilai positif juga. Nah, ketika kita punya suatu fungsi increasing, kalau Koko ilustrasikan, fungsi increasing itu adalah suatu fungsi yang selalu naik.
di interval A sampai B, di interval tersebut. Jadi kalau kita gambar, fungsinya akan selalu naik. Koko nggak bisa tahu dan nggak akan bisa tahu fungsinya fungsi apa. Tapi Koko bisa perkirakan kalau digambar, dia akan terus naik. Yang gimana gambarnya nggak tahu, mungkin aja begitu. Nah, mungkin aja seperti itu. Mungkin juga yang lain, mungkin juga seperti ini naik terus juga. Mungkin juga dia gini, ini juga naik terus. Jadi aslinya gimana Koko nggak tahu. Nah, itulah fungsi naik. Dari interval A sampai interval B. Ini fungsi P, ilustrasinya. Kalau fungsi Q, kalau Koko ilustrasiin, dia selalu turun di interval A sampai B. Turunnya gimana? Koko nggak tahu aslinya. Bisa aja dia berpotongan seperti ini. Bisa aja dia turunnya benar-benar di atas sini, kayak gini doang. Atau bisa aja turunnya di sini. Jadi ada banyak sekali kemungkinan. Tapi yang kita tahu adalah fungsi Q adalah decreasing function. Jadi kalau Koko asal-asalan gambar aja, fungsi Q mungkin seperti ini. Mungkin aja seperti itu. Inilah fungsi Q-nya. Nah, jadi itu fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita akan lihat nilai minimum dari gamma untuk fungsi yang pertama. Koko akan kerjakan 3 soal, 1, 2, dan 3. Soal keempat, kalian bisa coba sendiri, tulis jawabannya di kolom komen, dan kalau benar nanti Koko akan pin jawaban tersebut. Sehingga teman-teman kalian yang lain yang nanti akan lihat video pembahasan ini, bisa sekalian cocokin jawabannya. Kita lihat ya, fungsi yang pertama. Ketika gammanya adalah P kali Q. Gamma X ini adalah PX kali QX. Ingat-ingat fokus dari apa yang kita mau cari itu adalah nilai paling kecil dan nilai paling besar dari fungsi gamma ini. Kita nggak mungkin dapat angka untuk soal ini. Jadi kita pasti bermain dengan variabel. Untuk mengetahui nilai paling kecil dan paling besar dari fungsi gamma, kita harus tahu terlebih dahulu gamma itu fungsinya naik atau turun. Jadi Koko harus tahu dulu, gamma itu fungsinya increase atau decrease di interval tersebut. Interval A sampai B maksudnya. Untuk mengetahui dia fungsi naik atau fungsi turun, kita akan turunkan. Karena syarat fungsi naik, turunan besar 0. Kalau fungsi turun, turunan kecil 0. Jadi Koko akan turunkan dulu fungsi gamma, cari gamma aksen X-nya. Karena gamma merupakan perkalian dari dua fungsi, kita harus pakai U kali V, atau pakai product rule. U aksen kali V. U aksennya adalah P aksen X kali V ditambah U, U-nya adalah PX dikali V aksen. Inilah turunan dari fungsi gamma. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tahu dari mana gammanya ini more than atau less than 0? Jawabannya adalah teliti nilai dari fungsi-fungsi ini. Misalnya, Koko akan lihat fungsi P aksen. Fungsi P aksen itu bernilai positif. Kenapa? Karena dia adalah increasing function. Berarti turunannya pertamanya pasti positif. Jadi Koko udah tahu di sini P aksen ini bernilai positif. Kedua, kita lihat fungsi Q. Fungsi Q itu juga bernilai positif dari info soal. Jadi Q-nya adalah nilainya positif. Fungsi P itu juga positif. Dan Q aksennya nanti bernilai
negatif. Jadi P-nya positif, Q aksennya akan bernilai negatif. Negatif. Tapi positifnya positif berapa, negatifnya negatif berapa, kita nggak bisa tahu. Kita cuma tahu pasti positif atau pasti negatif. Tapi value-nya kita nggak tahu. Nah, dari simbol-simbol yang Koko tulis di sini, sesuatu yang positif, nggak tahu positif berapa, ditambah sesuatu yang negatif, nggak tahu negatif berapa, hasilnya bisa dua kemungkinan. Kalian bisa bayangin, sesuatu yang positif dikurang sesuatu yang negatif. Ini negatifnya berapa, positifnya berapa, kita nggak tahu. Pasti ada dua kemungkinan. Kalau bagian ini lebih besar, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau bagian ini yang lebih besar, hasilnya pasti negatif. Nah, karena kita punya dua kemungkinan, kita harus bikin asumsi. Berarti gamanya ini fungsinya tidak selalu naik, tidak selalu turun. Jadi ada kalanya dia naik, ada kalanya mungkin dia turun. Nah, karena kita nggak pasti, Koko akan bikin asumsi. Asumsi yang pertama, kita asumsikan fungsi P aksen kali Q lebih besar daripada P kali Q aksen. Lebih besar secara magnitude ya, nggak usah lihat plus minusnya. Jadi Koko tulisnya modulus P aksen X kali QX secara magnitude lebih besar daripada PX kali Q aksen X. Artinya bentuk penjumlahan akan lebih besar daripada pengurangan. Karena lebih besar maka gamma aksennya pasti bernilai positif. Jadi dari asumsi pertama kesimpulannya adalah gamma aksen X pasti lebih besar daripada 0. Ketika gamma aksen X lebih besar daripada 0, maka fungsi gamma itu kita sebut sebagai fungsi increasing. Ingat-ingat syarat tadi di atas. Turunan pertama lebih dari 0, dia increasing function. Jadi dari sini kesimpulan Koko adalah gamma X itu increasing function. Nah, ketika gamanya increasing function, kita bisa ilustrasikan gambar dari fungsi gamma tersebut dalam interval A sampai B. Gamanya fungsi naik nih. Ilustrasinya ya nggak tahu, pokoknya naik. Misalnya gini. Misalnya aja. Inilah interval A, itulah interval B. Nah, karena dia fungsi naik, maka nilai minimum dari fungsi gamma itu pasti berada saat X-nya A. Dengan kata lain, inilah gamma A. Maksimumnya pasti ada di gamma B. Jadi M kecil dan M besarnya Koko udah tahu. M kecilnya pasti gamma A. Paling kecilnya pasti di sini. Paling besarnya pasti di sana. Karena dia fungsi naik. Dengan demikian, Koko bisa jawab untuk asumsi pertama kita. Maka M kecil itu adalah gamma A. Gamma A itu adalah PA QA. Gamma itu P kali Q ya. Dan M besar itu adalah gamma B, yaitu PB QB. Ini jawaban kita. Tapi ini baru bagian pertama. Kita baru lihat asumsi yang pertama. Asumsi kedua itu adalah fungsi yang positif lebih kecil in magnitude daripada pengurangnya. Jadi kita akan asumsikan modulus, Koko copy aja supaya nggak lama. Ini, tapi tandanya lebih kecil.
lebih kecil. Nah, ketika lebih kecil, maka gamma aksennya pasti lebih kecil dari 0, karena pengurangnya lebih gede. Jadi dari sini kita bisa bilang gamma aksen X pasti less than 0. Ketika gamma aksen X less than 0, maka gamma X itu adalah fungsi turun. Gamma X-nya decreasing function. Ketika gamma X-nya decreasing function, maka nilai minimumnya, kalau Koko ilustrasiin sekali lagi gambarnya, kita gambar asal-asalan aja. Yang pasti fungsinya sekarang turun, misalnya seperti ini. Berarti nilai minimumnya ada di saat X sama dengan B. Ini nilai paling kecilnya. Gamma B, nilai paling besarnya justru ada di gamma A. Kesimpulan kita adalah minimumnya ada di gamma B. Gamma B itu adalah PB kali QB. Dan maksimumnya ada di gamma A, yaitu PA QA. Ini jawaban kita. Nah, ini untuk soal yang pertama. Ada 2 asumsi yang kita harus ambil. Berikutnya, soal yang kedua, Koko akan contohin bentuk lain. Gamanya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Gamanya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Caranya sama. Kita akan coba turunkan untuk melihat kecenderungan atau tendensi dari fungsi gamma, naik atau turun. Tadi P kuadrat dikurang Q kuadrat. Turunkan terlebih dahulu, maka gamma aksen X-nya adalah, hati-hati turunannya ya, P kuadrat. Turunannya adalah pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 kali turunan fungsi tersebut. Q kuadrat itu adalah pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 kali turunan dari fungsi tersebut. Sama seperti tadi, kita akan lihat tandanya dari masing-masing fungsi ini. P positif, P aksen positif, Q positif, Q aksen negatif karena Q fungsi turun. Dari contoh yang kedua ini, kalian bisa lihat sesuatu yang positif dikurang sesuatu yang negatif. Hasilnya, pasti positif. Karena semuanya pasti positif di sini. Sehingga kita nggak perlu bikin asumsi apapun. Jadi kita tinggal kasih keterangan, gamma aksen X pasti lebih besar daripada 0. Ketika gamma aksen X-nya lebih besar dari 0, maka fungsi gamma pasti increasing. Ketika fungsi gammanya increasing, kita ngintip sedikit apa yang kita udah gambar, bentuk ini pasti berlaku. Jadi gammanya kalau kita gambar pasti seperti ini, naik. Dengan demikian, maksimum minimumnya pasti yang ini. Koko nggak usah tulis lagi. Jadi tidak ada 2 kemungkinan atau tidak perlu bagi kasus. Nggak perlu asumsi untuk soal yang kedua. Karena jawabannya sudah pasti seperti itu. Karena dia udah pasti naik. Ya udah, kalau udah pasti naik, nggak perlu diapa-apain lagi. Lanjut, Koko contohin satu lagi ya, yang ketiga. Yang keempat kalian bisa coba sendiri. Dan Koko harap kalian coba ya. Banyak-banyak latihan, walaupun kalian ngerasa udah ngerti, tapi nggak ada salahnya untuk latihan lebih banyak. Fungsi yang ketiga adalah P ditambah P per Q. Px ditambah Px per Qx. Caranya sama persis. Kita akan coba turunkan. Setelah kita coba turunkan, kita akan lihat
Gamma aksennya bernilai apa? Gamma aksen X sama dengan turunan dari P aksen aja, tambah turunan dari bentuk ini, pembagian. Kita harus pakai quotient rule, U per V. U aksen kali V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat QX kuadrat. Sama seperti tadi, teliti masing-masing tanda dari fungsi-fungsi berikut, kemudian tarik kesimpulan. Gamma aksennya positif atau negatif. Ini positif, ini positif, ini positif, ini positif, ini negatif, ini positif. Karena positif ya dikuadratin positif juga. Dari sini kesimpulan Koko ternyata pasti lagi. Plus ditambah plus kurang minus. Ini pasti positif. Positif dibagi positif pasti positif. Ditambah dengan positif di sana pasti positif. Dengan demikian, gamma aksen kita pasti lebih besar lagi daripada 0. Sehingga gammanya pasti fungsi naik lagi. Dan nilai maksimum minimumnya kita udah tahu. Koko nggak tulis lagi ya. Nah, kita ke sini aja. Taruh di sini. Nah. Jadi jawabannya udah pasti sama seperti yang sebelumnya. Jawabannya ada di sini. Oke. Silakan coba satu lagi yang D. Koko nggak bahas di sini seperti yang tadi Koko bilang. Silakan coba sendiri, kemudian bisa komen untuk memastikan jawabannya benar atau salah. Kita lanjut ke soal nomor 2 dari pertanyaan kedua. Ada soal pertama, ada soal kedua. Kita sekarang lihat soal keduanya. Di soal kedua ini dia bilang, carilah nilai minimum dan maksimum dari fungsi berikut. Dan tentukan when the equality, kapan nilai tersebut, equality itu adalah nilainya. Kapan nilai tersebut terjadi. Kapannya berarti kita akan jawab X-nya berapa. Jadi saat X-nya berapa, nilai maksimum dan minimum itu terjadi. Ini soal kedua. Koko tulis dulu fungsinya. Tadi fungsinya dibagi jadi 2. Fungsi yang pertama adalah 2x plus 3, 0 sampai setengah. Plus 3 dari 0 sampai setengah. Fungsi yang kedua adalah x pangkat 3 dikurang x kuadrat plus setengah. X pangkat 3 dikurang X kuadrat plus setengah pangkat 2 tambah 255 per 64 X kuadrat min X pangkat 3 min X kuadrat plus setengah tambah 255 per 64. 255 per 64. X-nya tadi berlaku dari setengah sampai 3. Kecil sama dengan X, kecil sama dengan 3. Nah, kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Maksimum dan minimum itu berarti kita ingin mencari nilai Y. Yang paling besar berapa? Yang paling kecil berapa? Fokus kita hanya di interval ini. Di luar interval ini kita nggak peduli. Artinya kita akan anggap fx-nya 0 atau tidak ada. Koko akan lihat bagian pertama. Fungsinya linear. Untuk fungsi linear, karena garis lurus ya, kalau Koko ilustrasiin, pasti dia garis lurus kayak gini. Karena gradientnya positif, maka garisnya naik, seperti yang Koko gambar di sini. Kalau nanti gradientnya turun atau minus, ya fungsinya turun. Karena dia garis lurus, maka nilai paling kecil pasti ada saat x-nya 0.
Nilai paling besar pasti ada saat X-nya setengah. Itu udah pasti, nggak mungkin enggak, karena garis lurus. Paling kecil pasti ada di sebelah kiri ini, kalau dia garisnya naik. Paling besar pasti ada di sebelah kanan. Jadi untuk fungsi dengan domain yang pertama, domain pertama dari 0 sampai setengah, Koko udah tahu nilai paling kecil itu pasti ada di F0 saat X-nya 0. 2 kali 0 tambah 3 hasilnya 3. Paling kecil. Paling besarnya itu ada di setengah. 2 kali setengah tambah 3. 2 kali setengah, 1 tambah 3, 4. Jadi minimumnya ini, maksimumnya itu. Tapi kita harus bandingkan dengan fungsi pada domain berikutnya. Jadi ini belum jawabannya. Kita harus lihat lagi domain berikutnya. Dari setengah sampai 3. Karena fungsinya bukan fungsi linear lagi, maka kita harus cek dia punya stationary point. Karena ada kemungkinan nilai paling gede atau paling kecilnya ada di maksimum atau minimum poinnya. Karena fungsinya bisa naik turun. Atau fungsinya bisa kayak gini. Berarti maksimumnya di sini. Minimumnya berapa? Minimumnya yang ada di bawah, nggak tahu berapa. Jadi untuk bagian kedua, Koko harus cek stationary point-nya. Koko cek sebentar fungsinya x pangkat 3 min x kuadrat plus setengah pangkat 2. Oke, benar ya. Nah, cek stationary point-nya. Turunan pertama sama dengan 0. Kita turunkan fungsi ini. Pangkat kali ke depan. Pangkat kurang 1 dikali turunan dalam. Pangkat kali ke depan. Pangkat kurang 1 dikali dengan turunan dalam. 3x kuadrat dikurang 2x. Turunan dari 255 per 64-nya 0. Ini sama dengan 0. Kemudian kita akan cari dia punya critical value atau pembuat 0. Dari bagian pertama ini, pembuat 0-nya adalah, Koko kalkulatorin ya. Jadi untuk NTU ataupun NUS kita boleh kalkulatorkan. Kalau Koko kalkulatorin, pembuat 0 dari X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah setengah, itu adalah min 0,565 min 0,565 dan dua yang lain adalah bilangan kompleks. Jadi dua yang lain Koko nggak tulis. Nah, karena stationary point-nya adalah min 0,565 yang berarti di luar range, maka ini kita nggak ambil. Jadi tidak usah diperhitungkan. Sekarang kita akan lihat pembuat 0 dari fungsi yang kedua. Sama, Koko akan kalkulatorin aja. Atau nggak usah deh, ini gampang. X 3x min 2 sama dengan 0. X-nya 0 dan X-nya 2 per 3. X sama dengan 0 itu juga di luar range. Berarti ini kita akan reject aja. Tapi 2 per 3 masuk dalam range. 2 per 3 itu 0,67. 0,67 masih di antara 0,5 sampai 3. Jadi kita akan ambil. Nah, begitu kita udah tahu stationary point-nya, kita tinggal cek nilai dari stationary point itu. Substitusikan aja ke fungsinya. Jangan lupa substitusikan endpoint-nya. Karena ujung-ujung interval itu memberikan kemungkinan nilai paling besar atau nilai paling kecil. Ujung-ujung interval. Jadi setengah sama 3-nya juga dicek. Koko tinggal masukin F setengah itu berapa? F 2 per 3 itu berapa? F3 itu berapa? Substitusikan ke fungsi yang
kedua ya, fungsi yang kedua ini. Kita ganti X-nya setengah, Koko langsung kalkulatorin. X-nya 0,5. 0,5 pangkat 3 dikurang 0,5 kuadrat tambah 0,5. Pangkat 2 ditambah 255 divided by 64. Kita dapatnya 33/8. 33/8 ini nilainya 4,125. Kemudian substitusikan 2/3 ke fungsi yang tadi. Kalau Koko substitusikan 2/3, hasilnya adalah 4,108. Terakhir substitusikan 3. Hasilnya adalah 346,2. 46,2. 346,2. Nah, dari nilai yang kita dapat tadi, ada 5 nilai, tinggal dilihat yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Yang paling kecilnya udah jelas ada di sini. Yang paling besar udah jelas juga ada di sini. Dengan demikian, itulah nilai maksimum dan minimumnya. Jadi Koko tinggal jawab, so maximum value of f is 346,2. Minimum value of x, of fx maksudnya, itu adalah 3. Ini jawaban kita. Maksimumnya segitu, minimumnya segitu juga. Nah, ini jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi, dia bilang, state, apa ya tadi? Nah, determine when the equality occurs. Kapan nilai itu terjadi? Kapan nilai itu terjadi menggambarkan nilai X-nya berapa. Jadi jawaban berikutnya, max value occur when X equals to 3. Saat X-nya 3, nilai maksimum itu terjadi. Dan minimumnya terjadi saat X-nya bernilai 0. Min value occur when X equals to 0. Ini juga jawaban kita. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan untuk soal nomor 2. Ingat-ingat, kalian punya satu PR yang harus dicoba, yaitu bagian keempat dari soal pertama. Koko berhenti sampai di sini untuk pembahasan dari past paper UII NTU tahun 2009. Di video berikutnya, Koko akan bahas soal yang ketiga. Pastikan kalian terus ikuti pembahasan ini, karena Koko yakin banget walaupun ini pembahasan tahun atau soal tahun 2009, tapi kalau kalian mengerti pasti akan bermanfaat. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.